sudah terus memasuki event-event Natal ya. Pada hari ini midweek juga sepanjang Desember ini kita event Natal. Mari kita akan memuji Raja kita yang sudah datang menjadi Raja damai dalam kehidupan kita.
setiap pujian dan sembah kami selalu naikkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, di hari-hari sekarang ini Tuhan, kami masih boleh menikmati sukacita yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi saat ini Tuhan, mungkin juga banyak persoalan yang harus kami hadapi, tetapi janji firman Tuhan, ketika kami terus mengandalkan Tuhan, ketika kami terus dekat sama Tuhan, kami percaya Tuhan juga masih memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Biar di momen Natal ini Tuhan, kami boleh terus merasakan kebaikan Tuhan, bahkan terus hidup di dalam pemeliharaan Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh terus melakukan firman-Mu Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk terus taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini. Dan juga urapi setiap kesaksian-kesaksian, pesan-pesan Natal yang akan disampaikan, kiranya menjadi berkat buat kami semua. Dan biarlah segala sesuatunya itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Midweek Worship Community, pada saat sore hari kita akan kembali menerima berkat dari firman Tuhan dan juga kesaksian-kesaksian serta pesan-pesan Natal. Mari kita ikuti bersama. Rejoice! Shalom, selamat sore sahabat GBIS, sahabat GBI, sahabat GSJA, sahabat GBT, sahabat JDS, sahabat JDN, bahkan sahabat BMC di USA yang tergabung dalam Midweek Worship Community, dan juga seluruh penggemar ibadah online dimanapun kalian berada. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Maka mari kita satukan hati, kita konsentrasi, dan firman Tuhan pada sore hari ini saya bawakan di daerah Segoro Ijo, daerah Kemuning, Karangpandan, Jawa Tengah. Siap? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami ingin merenungkan firman-Mu yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang akan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi alat-alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah masuk di bulan Desember. Orang Kristen mengatakan bulan Desember adalah bulan Natal. Hanya Natal tahun ini berbeda dengan Natal tahun-tahun lalu, karena Natal tahun ini kita dibayang-bayangi dengan pandemi yang tiada pernah kita tahu kapan akhirnya. Sehingga kita hanya dapat merayakan dengan ibadah yang khusyuk. Tidak ada hura-hura Natal, tidak ada drama Natal, tidak ada kegiatan-kegiatan Natal yang lainnya. Kita harus banyak merenung apa yang harus kita kerjakan di saat Natal ini. Nah, kalau kita mengikuti berita-berita yang ada di Jakarta, baru-baru ini di Jakarta sedang terjadi viral dengan berita baliho dan juga spanduk yang dipasang. Nah, tujuannya apa sih baliho atau spanduk yang dipasang ini? Tujuan utamanya adalah ingin menceritakan, ingin menunjukkan acara pokok
yang akan diadakan pada hari, tanggal, jam, dan sebagainya. Setiap orang yang membaca, setiap orang yang melihat akan mulai terinspirasi, akan mulai mengerti bahwa ada satu peristiwa yang akan diadakan. Nah, saat ini Tuhan juga pengen membuat baliho, membuat spanduk, dan baliho atau spanduk yang diinginkan Tuhan bukan dipasang di daerah-daerah tertentu, tetapi baliho atau spanduk yang dipasang ini adalah hidup saudara dan hidup saya. Apa isi baliho yang diinginkan Tuhan, yang ditulis oleh Tuhan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baliho dan spanduk menawarkan hidup yang kekal. Namun ada juga baliho yang jelek, baliho yang dipasang asal-asalan, sehingga si pembaca itu tidak terkesan sama sekali, tidak tertarik sama sekali. Bahkan baliho yang jelek dan terpasang di sembarang tempat ini tidak menghasilkan berita yang indah ini. Nah, maka Tuhan pengen menjadikan kita sebagai baliho, sebagai spanduk yang bagus, agar setiap orang yang membaca mulai terkesan, mulai berpikir, mulai ingin mengikuti saran daripada isi baliho dan spanduk tersebut. Agar baliho dan spanduk dihargai, baliho dan spanduk ini mulai diproses terlebih dahulu. Biar menjadi indah, diproses terlebih dahulu. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Nah, baliho atau spanduk harus jadi baliho, spanduk yang hidup. Maka harus menjadi pribadi yang diibaratkan jalan yang lurus, menjadi penunjuk jalan yang lurus, tidak berkelak-kelok, tidak turun naik, tetapi menjadi jalan raya yang lurus. Hidup lurus adalah hidup yang berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Hidup lurus adalah hidup yang pikiran, hati, dan perkataan memiliki kesefahaman atau kesamaan. Bukan mulut mengatakan ya, tetapi hati mengepalkan tangan. Tetapi harus ya di atas ya, sama hati, pikiran, dan perkataan. Contoh yang sering kali kita lakukan. Kalau kita berdoa, mari kita periksa doa kita. Suatu saat kita sakit, lalu kita berdoa, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau dokter di atas segala dokter. Dan aku percaya Engkau menjamah
aku dan menyembuhkan aku. Dalam nama Yesus aku jadi sembuh. Amin. Bagaimana? Perkataan kita ngomong amin. Apakah hati kita juga mengatakan amin? Jangan-jangan hati kita mengatakan, kok belum sembuh ya? Lalu pikiran kita, masa hanya dengan doa aja sembuh? Berarti hati, pikiran, dan perkataan tidak sama. Baliho yang diinginkan Tuhan adalah baliho yang sama. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan pikiran yang lurus, hati yang lurus, dan juga perkataan yang lurus. Agar memiliki hati, pikiran, dan perkataan sehati, sepaham, kita harus melatih. Kita harus benar-benar menjadi baliho atau spanduk yang berharga, berfungsi sesuai yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Baliho atau spanduk yang baik harus dapat dibaca oleh semua orang dan isinya adalah pujian bagi Allah. Artinya hidup kita harus dapat mencerminkan bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Jadi untuk memberitakan bahwa kasih Allah kepada dunia ini melalui Yesus Kristus itu harus dapat kita tampilkan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini terbaca oleh semua orang. Oke, benahi diri agar hidup kita sesuai dengan keinginan Allah. Sekali lagi, baliho yang baik harus dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang untuk masuk pada berita inti, yaitu mengarahkan dunia menyambut Yesus, bahkan menerima Yesus agar mereka dapat menikmati hidup kekal. Di musim COVID banyak orang takut karena mereka belum memiliki hidup yang kekal. Mereka sebenarnya mencari dan mencari, tetapi dunia mengarahkan pada arah yang lain, sehingga hidup yang kekal ini tidak diperolehnya. Mereka butuh melihat baliho yang benar. Mereka butuh membaca baliho yang hebat, agar baliho itu dapat mengarahkan mereka untuk memiliki hidup yang kekal, yaitu menyambut Yesus di dalam kehidupan mereka. Mari kita jadi baliho atau spanduk yang menawarkan hidup yang kekal. Artinya bahwa Yesus memberi perlindungan kepada setiap orang yang menerima Yesus di dalam hatinya.
Yesus memberi jaminan kepada mereka-mereka yang menyambut Yesus di dalam hidupnya. Sama seperti para gembala, dia menyambut Yesus dan dia datang kepada Yesus. Dia melihat Yesus dan pulang dengan sukacita yang sempurna. Kita harus tawarkan ini, bahwa Yesus adalah juru selamat yang lahir, yang saat ini mencari manusia yang mau menerimanya. Mari kita jadi baliho atau spanduk yang menawarkan hidup yang kekal. Artinya di dunia kita hidup dengan perlindungan-perlindungan yang kekal dari Yesus, dan nanti kalau kita mati kita akan masuk surga. Nah, apa perlindungan yang diberikan Yesus? Kalau kita sakit, Yesus mampu menyembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Kalau kita punya masalah, Yesus mampu mengampu segala masalah. Matius 11 ayat 28. Kalau kita mengalami kekurangan, Yesus mampu mencukupi. Filipi 4 ayat 19. Baliho ini harus bertuliskan Yesus penyembuh segala penyakit. Yesus penyelesai segala masalah. Dan Yesus mampu memberikan kekurangan menjadi kelimpahan. Dan ini harus dirasakan oleh baliho yang tertulis seperti ini. Sehingga orang yang melihat mulai mengarah kepada baliho yang kita miliki. Jadilah baliho atau spanduk yang baik, sehingga berita yang sesungguhnya itu akan dicari oleh orang-orang. Natal pandemi ini menjadi Natal panen jiwa kalau sejak sekarang kita menjadi baliho yang bagus, baliho yang lurus, baliho yang membawa kekuatan Allah ada di dalam hidupnya. Selamat sore dan selamat menjadi pembawa berita melalui baliho kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah izinkan kami beribadah secara online. Bahkan Engkau telah memberikan kepada kami firman, supaya kami menjadi pembawa-pembawa berita. Menjelang Natal ini, kami menawarkan kekuatan kemurahan Allah yang tertulis di dalam kehidupan kami. Kami menjadi suratan yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang, bahwa Engkau lahir dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Engkau lahir ke dalam dunia untuk menjadi jawaban dari setiap kesulitan manusia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas
and Happy New Year. Merry Christmas buat Midweek Worship Community. Mungkin Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, tetapi kasih Tuhan tetap sama, baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kita dalam Natal tahun 2020. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami GBIS Haleluya Palur mengucapkan selamat Natal kepada Midweek Worship yang ada di Sukabumi bersama dengan grup-grup yang mengikutinya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hope has begun. Hi, Midweek Worship Community. I'm Laura Petra. I would like to wish you and your loved one a very, very Merry Christmas and Happy New Year 2021. Keep on healthy, keep on believing, keep joy, and God bless you. Kamsahamnida. Hai, tetap semangat menyongsong Natal yang indah dan tahun baru yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan biarlah Natal kali ini membawa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Dan juga kita boleh lebih dekat lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Betul sekali. Semoga damai, sukacita, pengharapan, dan cintanya Tuhan memenuhi setiap hati kita. Yes. Juga jangan lupa, Christmas is not for just one day. Yes. It is every day. Okay. Finally, to all Midweek Worship Community, Merry Christmas and Happy New Year from us. Jesus bless. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini telah lahir seorang bayi, yaitu Yesus Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Selayaknya, kalau orang berulang tahun, kitalah yang harus memberikan kado kepada yang berulang tahun. Hari ini, Raja di atas segala raja berulang tahun. Hadiah apakah yang akan kita berikan buat dia? Dia tidak butuh harta, dia tidak butuh apapun di dunia ini. Hanya satu yang dia butuh, yaitu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai kalian sampai selama-lamanya. Selamat Natal dan Tahun Baru.